Babun nahyi utawi bab larangan anil iktisal dari mandi fil ma'i di dalam air ar-raqid yang menggenang. Jadi airnya itu tidak mengalir. Air mengalir itu kan seperti sungai itu kan mengalir. Nah, kalau menggenang itu tidak mengalir. Ya. Misalnya ada air di bak mandi misalnya, terus tahu-tahu dimasuki di situ untuk mandi, dicemplungi. Nah, itu tidak boleh, ya. Wa hadatsana Harun ibnu Said al-Aili wa Abu Thahir dan Abu Thahir wa Ahmad ibnu Isa dan Ahmad bin Isa, jami'an semuanya ani Bani Wahbin, dari Bani Wahbin. Jadi gurunya Muslim itu ada 3 dalam hadis ini loh ya. Pertama adalah Harun bin Said, yang kedua adalah Abu Thahir, yang ketiga adalah Ahmad bin Isa. Nah, 3 gurunya itu semuanya mendengar hadis dari Ibnu Wahbin. Qala berkata sapa Harun. Harun ini adalah Harun bin Said. Harun bin Said. Hadatsana Ibnu Wahbin akhbaroni Amru binul Haris an Bukairi binil Asad ana Aba Sa'ib, sesungguhnya Aba Sa'ib Maula Hisam, bekas budaknya Hisam ibni Zuhrah, iku haddasahu bercerita sopo Aba Sa'ib hu pada Bukair, anahu sesungguhnya dia Aba Sa'ib iku sami'a mendengar dia Aba Hurairah pada Aba Hurairah. Yaqulu berkata sopo Abu Hurairah. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu tidak boleh mandi. Tidak boleh mandi. Sopo ahadukum salah satu kalian fil ma'i di dalam air ad-daim yang menggenang. Menggenang itu artinya tidak mengalir. Artinya tidak mengalir. Wa huwa dan utawi ahadukum iku junubun junub. Jadi kalau mandi jenabat itu enggak boleh terus masuk ke bak mandi misalnya, ya, atau masuk ke gelumbangan atau tempat-tempat yang airnya itu menggenang, airnya tidak mengalir. Nah, kalau ini jumlah airnya sedikit artinya tidak sampai 2 kulah,
maka hukumnya haram. Nah, tapi kalau airnya itu lebih dari 2 kulah, ya, hukumnya hanya sekedar makruh. Nah, dilarang memasukkan diri ke dalam air yang menggenang, itu dia khawatirkan di badannya atau di kemaluannya itu masih ada najisnya. Nah, kalau masuk di situ kemudian airnya berubah warna, berubah bau, berubah rasa, nah, maka airnya jadi najis, ya. Nah, orang lain mau ngambil air di situ juga biasanya jijik, karena airnya sudah dipakai, sudah dibuat mandi sama orang itu, gitu. Jadi larangan ini dikhawatirkan di badannya orangnya itu masih ada najisnya, ya, masih ada najisnya. Fakola maka berkata sopo Abu Sa'id, fakaifa maka kaifa bagaimana, ya, kaifa bagaimana yaf'alu berbuat sopo ahadukum ya Aba Hurairah, wahai Abi Hurairah. Lah terus kalau pengen mandi caranya bagaimana, ya, caranya bagaimana kalau ndak boleh masuk ke air itu? Kala berkata sopo Abu Hurairah, ya tanah waluhu, mengambil atau meraih, ya, mengambil sopo ahadukum hu pada air, tanah wulan dengan mengambil sungguh. Jadi ya tanah waluhu, tanah wulan itu artinya orang itu ngambil sedikit demi sedikit untuk mandi, ya, secukupnya. Jadi ya untuk wudunya, untuk mandinya, jadi jangan dimasuki seluruh badan, jangan. Jadi lafaz ini juga menunjukkan bahwa tangannya orang yang junub yang masuk ke dalam air itu tidak najis, ya, tidak najis, juga tidak mengubah hukum air tersebut, ya, tidak mengubah hukum air tersebut. Airnya masih tetap suci dan bisa untuk mensucikan, ya. Lah seandainya air itu dianggap air mustakmal, air yang sudah kena tangannya orang yang junub itu, ini justru malah menunjukkan bahwa air mustakmal itu bisa digunakan untuk mensucikan, ya, digunakan untuk mensucikan. Babun nahyi utawi bab larangan anil bauli dari kencing filmai di dalam air arroket yang menggenang. Jadi kencing di bak mandi misalnya, bak mandinya itu sengaja dikencingi, atau di ember yang berisi air kencingi. Ini biasanya ya anak-anak yang nakal-nakal itu, ya kan, biasanya anak-anak yang nakal-nakal itu, anak-anak sekolah atau anak-anak apa, ya, sengaja, memang sengaja. Nah, itu
dilarang oleh Nabi. Ya. Itu dilarang oleh Nabi. Jadi tempat-tempat air yang biasa untuk cebok, untuk mandi, nah terus itu dikencingi. Nah, nanti orang datang, ya dipikir airnya itu suci, terus orang itu mandi dari situ. Padahal tadi sudah dikencingi sama orang. Jadi ini bab tentang dilarangnya kencing di dalam kolam atau bak mandi atau ember yang airnya menggenang, tidak mengalir. Nah, ya, tidak mengalir. Yang mana bak mandi atau kolam tersebut biasanya untuk mandi orang itu. Wa hadatsani Zuhair ibnu Harbin hadatsana Jarir an Hisam an Ibnu Sirin an Abi Hurairah ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala bersabda sapa Nabi, la yabulanna jangan kencing sungguh sapa ahadukum salah satu kalian filmai di dalam air adaim yang menggenang. Suma kemudian yaktasilu mandi dia ahadukum minhu dari air tersebut. Ya. Jadi larangan ini bisa hukumnya haram, bisa hukumnya makruh, tergantung jumlah airnya. Ya, kalau jumlah airnya kurang dari 2 kulah, ya, 2 kulah, maka itu hukumnya haram. Ya. Kalau lebih dari 2 kulah, itu hukumnya makruh. Ya, makruh itu. Misalnya orang renang, nah, kolam renangnya itu kan besar, lebih dari 2 kulah. Terus males ke kamar mandi, kencing di situ, lah itu. Ya kan? Padahal itu untuk mandi orang banyak, untuk berendam orang banyak. Kenapa? Nanti kalau airnya itu berubah, ya berubah warna, berubah bau, ya berubah rasa, lah itu jadi najis. Walaupun lebih dari 2 kulah. Ya. Termasuk itu juga menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta. Wong air ndak apa-apa, wong bisa dimanfaatkan, malah dikencingi. Sehingga malah jadi najis semua. Ya. Jadi Nabi bersabda, jangan sampai salah satu kalian itu kencing di air yang menggenang, kemudian dia sendiri ya mandi di situ. Ya, kemudian dia mandi di situ. Nah, ini termasuk sing senengane renang itu. Ini diperhatikan, nguyuh aja ngawur ya. Jadi kata summa itu menunjukkan perbuatan yang tidak langsung. Jadi bukan kok kencing sekarang terus langsung digunakan untuk mandi, ya enggak. Gitu loh. Wah,
ben banyune tambah akeh tak tambani uyuh ngono ya. Ndak seperti itu. Itu jadi summa yaktasilu minhu itu hari ini dia mengencingi tempat itu. Ya kan? Terus digunakan mandi untuk banyak orang, terus nanti suatu saat orang yang kencing itu nanti juga mandi di situ. Itu loh. Ya. Jadi jangan dikencingi ya kan, karena nanti kamu sendiri bisa jadi suatu saat juga mandi di situ. Ya. Bisa jadi nanti kamu suatu saat mandi di situ. Jadi summa yaktasilu minhu itu pengertiannya seperti itu. Abwabul aniyah, beberapa bab tentang wadah. Wadah di sini wadah air ya. Air ya untuk minum, bisa untuk yang lain ya. Babu aniyati dhahabi utawi bab wadah air yang terbuat dari emas. Wal fiddati dan perak. Jadi bab wadah air yang terbuat dari emas atau dari perak. Mungkin saking kayanya orang pakai gelas kaca, males, dudu levelku, ya kan? Aku wong sugih, wadah ya harusnya perak atau emas itu. Misalnya seperti itu. Hadatsana Muhammad binul Musanna, hadatsana Ibnu Abi Adi, ani bani Aun an Mujahid, ani bani Abi Laila, qala berkata Ibni Abi Laila, kharajna keluar kami ma'a Hudzaifah bersama Hudzaifah. Jadi kami itu pernah bepergian bersama Hudzaifah. Wa dzakara dan bercerita sapa Hudzaifah an-nabiyya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah saat bepergian itu Hudzaifah itu bercerita tentang Nabi. Qala bersabda sapa Nabi, la tasrobu jangan minum kalian. Jangan minum kalian. Fi aniyati dhahabi di dalam wadah yang terbuat dari emas. Wal fiddati dan perak. Jadi kalian jangan minum dari wadah yang terbuat dari wadah emas atau dari perak. Wala talbasu dan jangan memakai kalian al-hariro pada sutra. Al-harir ini sutra yang tipis ya. Buat dibat dan ya, sutra. Dibat itu sejenis sutra. Fa innaha maka sesungguhnya itu semua emas, perak, sutra gitu. Iku lahum bagi mereka orang kafir fit dunya di dunia. Ya. Fit dunya di dunia. Walakum dan bagi kalian fil akhirati di akhirat
fil akhirati di akhirat. Jadi Nabi bersabda, kalian jangan minum dari wadah yang terbuat dari emas ataupun dari perak. Dan kalian juga tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra, apapun jenisnya, ya, apapun jenisnya. Karena apa? Itu semua adalah bagi orang kafir waktu di dunia, ya, bagi orang kafir waktu di dunia. Dan itu semua bagi kalian orang beriman nanti di akhirat, ya. Jadi kalian tidak boleh minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, itu untuk laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh, ya. Jadi juga tidak boleh untuk wudhu, ya. Wadah air untuk wudhu, termasuk untuk mandi jenabat, itu juga tidak boleh. Lah kemudian air yang diwadahi wadah emas atau perak itu apa berubah jadi najis? Jawabnya tidak, ya. Itu tetap suci dan mensucikan. Cuman kalau gunakan ya jangan ditaruh di wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Jadi tetap suci itu. Kemudian kalian jangan memakai pakaian yang terbuat dari sutra jenis apapun, entah yang tipis atau yang tebal. Lah ini khusus laki-laki saja. Kalau perempuan boleh memakai pakaian sutra, ya, memakai emas juga boleh. Kalau laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, kalung emas, tidak boleh. Kalau wanita diperbolehkan emas, perak itu boleh untuk wanita. Jadi karena itu semua diperuntukkan untuk orang kafir di dunia. Lah orang kafir itu kalau menunjukkan status sosialnya, ngetokke nek aku iki sugih, itu loh. Itu biasanya ya pakai emas, pakai sutra. Itu kebiasaan orang-orang yang suka pamer harta, kebiasaan orang sombong. Nah tentunya kalau orang beriman itu menjauhi sifat yang seperti itu, ya. Kemudian hikmahnya juga untuk menjaga perasaan orang-orang yang miskin itu,
Ya, itu salah satu hikmahnya seperti itu. Babu toharoti juludil maitati, utawi bab sucinya kulit bangkai. Kulit bangkai dibagi dengan cara disamak, ya, dengan cara disamak. Bangkai itu misalnya kambing atau sapi atau onta yang mati tidak disembelih, ya, yang mati tidak disembelih. Lah, aslinya kulitnya itu najis aslinya, tapi berhubung sudah melalui proses disamak, maka hukumnya suci, ya, maka hukumnya suci. Lah kalau bukan bangkai itu boleh. Kulit itu kan biasanya untuk apa? Bahan sepatu, ikat pinggang, tas, itu beduk, itu kulit sapi itu. Nah, itu biasanya kulit itu tidak dimakan, ya, tapi digunakan untuk berbagai peralatan biasanya. Nah, kalau hewannya disembelih, matinya disembelih dengan nama Allah tentunya, ya sudah, itu suci. Nah, kalau matinya tidak disembelih, itu hukum aslinya najis. Tapi berhubung sudah disamak, maka hukumnya suci. Wa tasana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakri benu Abi Saibah wa Amr an-Nakid wa benu Abi Umar jami'an semuanya, ya, semuanya itu ani beni Uyainah dari Ibni Uyainah. Ibnu Uyainah itu namanya Sofyan. Kala berkata sopo Yahya. Yahya di sini adalah Yahya bin Yahya. Akhbarona Sofyan ibnu Uyainah ani Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah ani bin Abbas. Kala berkata Ibnu Abbas, tusudiko disodakohkan, tusudiko disodakohkan ala maulatin atas seorang bekas budak, li Maimunata bagi Maimunah, opo bisatin seekor kambing. Jadi Maimunah itu punya bekas budak, ya tentunya ya masuk kategori fakir miskin bekas budaknya itu. Terus dia dikasih sedekah seekor kambing, ya, terus dia dikasih sedekah seekor kambing. Famatat maka mati apa kambing. Nah, belum sempat disembelih, lah kambingnya itu mati. Nah, berhubung mati seharusnya kan dibuang, ya kan, dimakan juga haram, kulitnya mau dimanfaatkan juga najis kan gitu. Yes, digeletakno gitu, ya. Pamaro maka lewat biha dengan kambing yang mati itu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah lewat lihat kambing yang mati itu. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Hala akhadtum, hendaknya mengambil kalian, ihabaha pada kulitnya kambing. Mbok itu kulitnya diambil. Ya, kulitnya diambil. Yang dibuang kan dagingnya sama jeruannya saja. Fatabagtumuhu, maka menyamak kalian hu pada kulit. Fantafaktum, maka mengambil manfaat kalian bihi dengan kulit. Terus kulitnya disamak, kemudian kalian bisa mengambil manfaat dari kulit tersebut daripada dibuang semua itu. Faqalu, maka berkata mereka para sahabat, inaha, sesungguhnya kambing iku maitatun, bangke. Ya, ini bangke Nabi, jadi tidak disembelih mati, jadi belum sempat disembelih sudah mati gitu. Ya. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, inama, sejatinya haruma, haram, opo akluha, makannya bangke. Jadi yang haram itu dimakan, ya, bangke itu yang haram dimakan. Jadi umpama kulitnya disamak, ya, umpama kulitnya disamak, nah, terus dimanfaatkan itu boleh, ya. Jadi juga ada perbandingan dari hadis lain di Sunan Nasai, Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin tubigo faqat tahura. Jadi binatang apa saja, ya, binatang apa saja itu kalau bangke, ya, tidak sempat disembelih, ya, entah sapi, entah onta atau apa di situ, nah terus mati tidak disembelih, umpama diambil kulitnya terus disamak, nah itu kulitnya sudah suci, ya, kecuali kulit anjing atau kulit babi, nah itu tidak boleh, ya, kulit anjing, kulit babi. Jadi walaupun babinya atau anjingnya disembelih dengan nama Allah misalnya, ya tetap najis walaupun kulitnya sudah disamak, ya. Jadi hewan apapun, ya, selain anjing, selain babi, itu umpama kulitnya sudah disamak, nah itu hukumnya suci.